kelas E Putra. Yang viralnya tuh beliau ini mengalahkan Komang Harik ya. Yang kita tahu Komang Harik itu juara Asian Games, juara dunia juga. Juara dunia. Dan yang saya tahu beberapa kali berturut-turut ketemu Komang kalah terus, betul? Ya, betul. Berapa kali ketemu Komang? 3 kali, sama sekarang kemarin pun tuh keempat. Berarti 3 kali kalah, terakhir fix ketemu lagi di PON. Final lagi ya. Final. Gimana perasaan Gipa mengalahkan seorang Komang Harik ini? Saya tahu nih prosesnya Gipa. Yang Gipa ini termasuk salah satu atlet yang rajin ya, rajin latihan. Saking rajinnya beliau latihan tambahan ya, mukul samsa, salah pukul patah, betul ya? Waktu itu patah. Dan saya, aduh ini Gipa gimana latihan sampai patah, sudah persiapan PON gitu ya. Perasaan Giva gimana? Ketika tangannya patah lagi persiapan PON loh. Jadi sebelum beliau tanding, tangannya sempat patah dulu Giva ini. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Alhamdulillah di konten kali ini saya bersama juara PON ya. Medali emas PON Papua ya. Giva. Nama lengkap? Paksi Givari Nurgana. Paksi Givari Nurgana dari perguruan Satria Muda Indonesia. SMI, Satria Muda Indonesia. Nah, jadi kemarin memang pengen ketemu, tapi beliau ini sempat COVID ya, betul ya, positif ya? Positif, benar. Kok gimana ceritanya bisa positif? Jadi sebenarnya tuh dari sebelum masih di bandara nih, masih di bandara di Sentani itu di Papua tuh, emang kondisi udah rada nggak enak nih. Udah ngerasa nggak enak badan? Tetap minum jamu KJKT yang jahe, buatan pelatih itu, terus diminum tolak angin, pokoknya minum obat biar fit lah badan. Tiba di Bandung tuh, kita kan langsung karantina selama 5 hari di Hotel Grand Prianger. Nah, di situ tuh hari sebelum PCR, pas hari Minggu PCR, malam Minggunya tuh demam panas, demam tinggi. Enak banget ya? Iya, demam tinggi. Tapi curiga nggak? Curiga sih sebenarnya. Curiganya lebih ke apa ya? Mungkin ke drop, kecapean, masuk angin. Cuma udah ada feeling, kayaknya ini bakal positif kalau di PCR besok nih. Ternyata besoknya PCR pagi, saya pulang ke rumah, ke rumah. Seorang tua nelpon, Gi, kamu pulang aja ke Marga Asih, katanya, ke rumah orang tua. Hasil PCR kamu positif katanya. Aduh. Ternyata setelah pulang ke sana, nyampe sana, kan istri sedang lagi hamil nih. Swab lah. Ternyata langsung garis 2 juga, positif juga. Jadi kita berdua langsung diisoman di sana di rumah. Kira-kira itu kenanya di mana lah ini? Kemungkinan sih. Tapi kok yang kena cuma Giva ya? Iya. Padahal kan bersalaman dengan yang lain, bersentuhan ya. Kok yang lain enggak gitu ya? Kemungkinan gini Mas, kalau kata Giva tuh COVID ada, cuma kalau imun orang lain yang di sekitar kita, walaupun kita positif nih, tapi imun orang lain yang di sekitar kita kuat atau lagi bagus, nggak akan masuk. Giva memang lagi ngerasa nggak enak badan kemarin ya, jadi kena. Lagi ngedrop. Oke, kita lupakan masalah positif COVID ya. Kita akan bahas motivasi-motivasi di sini ya. Siap. Giva, emas PON kelas E ya. Putra. Kelas E Putra. Yang viralnya tuh beliau ini mengalahkan Komang Harik ya. Yang kita tahu Komang Harik itu juara Asian Games. Juara dunia juga. Juara dunia. Dan yang saya tahu Giva beberapa kali berturut-turut ketemu Komang kalah terus, betul? Ya, betul. Berapa kali ketemu Komang? 3 kali, sama sekarang kemarin pun tuh keempat. Berarti 3 kali kalah, terakhir fix ketemu lagi di PON. Final lagi ya? Final. Gimana perasaan Giva mengalahkan seorang Komang Harik ini? Wah, yang pertama sih sangat bersyukur bisa bisa juara di PON, bisa ngalahin Komang. Walaupun memang di setiap latihan gitu, saya visualisasinya tuh memang salah satunya yang paling sering divisualisasikan itu Komang. Komang ya, memang bayangin Komang gitu ya. Iya. Karena lihat dari walaupun saya nggak remeh lawan-lawan lain, jadi
ada satu ada satu titipan pesan dari pelatih legend dari Jawa Barat, dari Mas Yatno. Tuh jangan anggap lawanmu dewa, jangan anggap lawanmu cacing. Jadi biasa aja. harus tetap waspada. Mau siapapun lawannya harus tetap waspada gitu. Tapi kita semakin mendewakan dia, kita semakin takut jadi ya. Itu betul, yang maksud Mas Yatno ya. Betul, kayak gitu. Mas Yatno memang pelatih keren ya dulu. Pelatih Mas Denny Pelatih juga saya dulu ya? tuh galak tapi kita jadi oleh beliau tuh. Iya benar. Saya hormat dan terima kasih sama Mas Yatno ya. Jadi nyangka nggak Giva di PON ini bisa ngalahin Komang Harik ya, atau mentargetkan ya? Ya. Padahal kan berturut-turut Giva kalah nih sama Komang. Betul. Sempat minder ya? Kalau minder sih Yakin sih. Harus optimis yang pertama, itu harus optimis dulu. Kalau misalnya kita pesimis sama diri sendiri, Udah kalah. nah ininya udah kalah pasti duluan kalah, ya. Nah, terus dilihat dari latihan juga kan, ibaratnya kita tuh mau perang nih, tanding tuh. Kita udah sebanyak apa sih amunisi yang kita punya? Latihan kita udah sebanyak apa? Kalau misalnya udah cukup, VO2 max kita udah cukup, fisik, teknik segala macam udah cukup, ya kita mau main abis-abisan juga kita punya banyak amunisinya nih. Jadi dilihat dari latihan sebelum-sebelumnya Gipa udah siap. Jadi tinggal nyiapin mental aja sih sebenarnya. Kemarin tuh tinggal Kalau secara fisik teknik sudah siap. Udah siap lah ya. Benar. Tinggal mental ya. Ya, itu yang susah. Tapi sebenarnya ketika itu ketemu di final itu mentalnya gimana? nggak tahu gimana ya. Wah, kalau yang sebelum-sebelumnya tuh Tapi udah saya lihat deg-degan loh, banget. Giva di final itu permainan terbaik Giva nih. Cerdas. Ketemu Komang lagi ya. Untuk mental gimana? Nggak tahu gimana ya. Perasaan tuh tenang aja, Mas. Hmm. Nggak yang deg-degan, takut gitu, nggak yang deg-degan nervous, enggak. Tenang aja gitu. Walaupun ya ada deg-degan sedikit karena emang kita harus waspada, tetap Betul, waspada. betul. Tapi nggak yang sampai takut atau gimana, enggak. Ini malah Menggebu-gebu ya. tenang gitu. Tapi kita tetap waspada, fokus gitu. Gitu. Gitu sih. Kemarin tuh. Jadi luar biasa ya. Nah, saya tahu nih prosesnya Gipa. Yang Gipa ini termasuk salah satu atlet yang rajin ya, rajin latihan. Saking rajinnya beliau latihan tambahan ya, mukul samsa, salah pukul patah, betul ya. Waktu itu patah dan saya aduh ini Giva gimana latihan sampai patah, sudah persiapan PON gitu ya. Perasaan Giva gimana ketika tangannya patah lagi persiapan PON loh. Jadi sebelum beliau tanding tangannya sempat patah dulu Giva ini. Ya, betul. Jadi ada pernah saya membuat vlog sama Giva waktu itu Ya, ya. Itu posisi dia tangannya lagi Ya, patah lagi itu. patah itu, udah Lagi patah. patah. Ini perasaan Giva gimana waktu itu? Lagi pas di latihan baru nanti pas di pertandingan. Jadi pas itu tuh kan latihannya tuh orang lain tuh udah dipulangin karena lebaran, libur lebaran. Jadi individu ya? Individu. Giva tuh masih latihan di Bandung karena emang rumah di Bandung. Hari H setelah lebaran baru mau mudik dulu sebentar ke Cianjur. Ternyata hari H takbiran, malam takbiran tuh. Malam takbiran sendiri. latihan? Iya, takbiran tuh latihan. Sendiri sorenya tuh ke Padepokan kan nggak ada sorenya. siapa-siapa. Ya, Sore. sore-sorenya tuh kesana aja. Pas latihan nggak tahu. Tapi memang semangat. sendiri ya? Sendiri, emang sendiri. Nggak tahu semangat banget atau nggak tahu gimana tuh. Samsak tuh besar sama berat samsak tuh padahal Iya, ya. iya. Giva ngetek, si kaitnya tuh goyang, ngegeser atasnya gitu. Sampai bisa ngegeser itu, berarti tendangannya lumayan kenceng juga gitu kenceng. ya. Tapi nggak kekontrol berarti pukulan. Ini peset sini mau mukul, trak geser dikit, itunya tuh padahal cuma dikit Kena besi. geser, deng kena besi, trak, duh, kayak gitu. Ini perasaan di sini tuh nggak ada sendi, pas dilihat naik gitu, Bengkak. wah, ditekan aja dulu, ditekan trak, oh masuk, tapi belum bisa ngepal nih, belum bisa ngepal lagi, ditekan lagi ke bawah, krak, oh masuk, tapi pas diginiin, wah lemas patah, udah ini kata gue tuh. Langsung telepon istri, terus telepon kakak, jangan dulu bilang sama ibu ayah, nanti aja kalau udah beres kata gue tuh. Ke rumah sakit, nyari-nyari tempat ronsen dulu sebelum itu. Sudah dapat aja di Boromeus, karena yang lain tutup, soalnya pas lebaran kan. Udah di ronsen, pas dilihat, oh patahnya tuh di sini satu naik. Jadi setelah di itu sini memang retak. ronsen langsung? Iya langsung ronsen. Jadi pas Sudah malam takbiran perasaan tuh, ya, enak ya? lagi ronsen itu takbiran.
Di sini patah, di sini retak, Tapi setelah kamu mukul langsung berhenti. langsung berhenti. Langsung pulang itu. Tapi masih bisa bawa motor. Oh, masih bisa Satu ya? gini motornya. Berarti sudah mukul lo langsung lemas ya? Langsung lemas di sini. Soalnya 2 patahnya, si ini sama yang ini. Oke. Ibu ayah gimana pas tahu? Taunya kapan? Jadi orang tua beliau ini pelatihnya gitu. Ya, betul. Pelatih Platda juga Ibu Ika ya. Pelatih Ayah Platda. pengurus juga. Ya gimana? Ditelepon sih sama kakak. Jadi lagi latihan katanya. Ngasih tahu Juga ya, panik juga lagi latihan. Ya dijelasin kondisinya kayak gini. Oh ya udahlah. Setelah di situ tuh pas Giva lagi patah nih, udah patah, udah di ronsen, udah tahu hasilnya. Nggak yang ngedok, aduh gimana ya Pon. Enggak, tapi Giva masih punya tangan kiri, masih punya kaki kiri, kaki kanan, maksimalin yang ada, udah itu aja. Tapi Giva berpikir positif nggak sih ketika Giva cedera kanan akan ada hidup Ya, kekuatan berikutnya? ya karena tangan kiri itu kalau bisa dibilang mati, jarang ya? dipakai ya, malah nggak ada tenaganya. Tapi setelah sini latihannya banyak yang kiri, ternyata bisa juga jadi hidup kiri Berarti kanan itu gitu. hikmahnya Ya. mungkin ya. Saya juga Betul. pernah ngalamin kayak gitu gitu. Betul. Ketika kanan patah, kiri jadi hidup gitu loh, kaki kiri. Jadi terpaksa juga sih iya, sebenarnya. terpaksa. Tapi dengan terpaksa itu jadi kekuatan kita Iya, loh. iya, Hidup betul, semua jadi. betul. Nah, Giva sempat berpikir, ini bisa sembuh nggak nih sampai PON ini? Kalau misalnya mikir bakal sembuh kayaknya enggak, kata Giva tuh. Nah, Karena kalau misalnya dioperasi, pemulihannya tuh kan konsul juga ke dokter Koni. nah kemarin operasi nggak? Enggak ya, Nggak ya. dioperasi. Jadi hasilnya masih kayak gini aja naik. Jadi konsul ke dokter Koni katanya tuh kalau misalnya operasi nanti ketika PON itu si pennya masih belum bisa dilepas. Jadi nggak jangan apa-apa, tapi tetap aman, cuma belum bisa dilepas. Udah Ngeri nggak juga usah lah. tapi ya. Iya, ngeri juga Besi. kalau misalnya masih ada besi di sini kan. Udah nggak usah dioperasi, mau ke alternatif aja. Karena alternatif juga udah terkenal lah di Bandung gitu. Akhirnya di press aja di sini tuh kayak pakai jeep gitu, cuma yang pakai apa ya itu? Kayak kayu gitu. Oh ya. Di press aja terus. Tiap latihan tuh cuma satu tangan aja. Latihan tuh satu tangan, disuruh push up satu tangan. Yang Berarti lain memang sebenarnya ngelatih tangan kiri ya? ngelatih kiri, benar-benar ngelatih kiri. Yang asalnya nggak bisa push up tangan kiri satu tangan tuh jadi bisa di sini. Sampai satu tangan. Gila, ngeri juga ya. Tapi jadinya bagus kok. Iya, Nggak nggak terlalu terlalu kelihatan bengkak-bengkak banget ya, nggak, walaupun nggak dioperasi. Cuma kalau misalnya mukul nggak pakai pelindung, nggak Sakit pakai ya? rep, kerasa sih. Karena yang lebih nonjol kan yang di sini. Dan juga aliran darahnya kurang. Tenaganya ya. di impactnya tuh ke sini semua. Jadi kerasa linu sih. Itu sih. Oke ya. Sekarang balik lagi pelatih Gipa. Nah, pelatih Gipa ini adalah orang tuanya sendiri ya. Ya. Ibu Ika. Ibu Ika ini yang para pesilat tahu pasti pelatih hebat ya. Pelatih pelatnas juga, dan beliau juga memang mantan pelatnas juga. Ya, mantan atlet juga. Sempat tanding, Giva tuh lagi dalam kandungan dulu ya. Betul Giva ya? 97, SEA Games 97 bulan Agustus. Itu Giva lagi 2 bulan. Mungkin kira-kira 2 bulan kan. Giva lahir tuh bulan April 98. Giva pernah ngerasa beban nggak sih ya? Orang tua sendiri adalah pelatih kita. Masa sih anaknya nggak bisa juara? Ada nggak pernah dengar omongan banyak kayak banget gitu? yang ngomong kayak Banyak gitu. banget ya? Banyak banget. Atau kedengeran, Giva tuh masuk karena anak pelatih. Ada Ya. nggak kayak itu? Banyak banget. Itu juga yang beban kayak nggak bagi Giva? kalau bisa dibilang beban, cuma dari situ tuh karena Tapi sering kan Giva memang masuk karena pembuktian dan Ya, menang, bukan ya, karena ini kan? Betul. Jadi karena sering banget ya banyak dengar yang omongan kayak gitu, lama-lama jadi bodo amat. Cuek aja ya? Jadi the power of bodo amat tuh, ya udah orang mau ngomong apa juga kita ngebuktiin yang sebenarnya gitu. Saya juara Porda, saya juara kemarin atlet Platda PON kemarin. Jadi mau ada seleksi juga silahkan, mau saya nggak diseleksi juga karena saya udah pegang semua tiketnya gitu. Jadi kemarin Platda tuh saya nggak seleksi. Jadi mau seleksi juga hayo gitu iya, ya? mau seleksi juga silahkan. Tapi
kelas E-nya tuh kan ada kejurda, jadi ada tiga pintu tuh masuk Platda tuh. Juara Porda, juara kejurda, sama atlet Platda PON kemarin. Diseleksiin lah 3 ini. Giva udah megang 2 tiket. Nah, juara Porda juara kejurda yang kelas E-nya itu dia turun kelas, nggak mau seleksi sama Giva, lebih milih diseleksi di kelas D. Di kelas D itu sampai 4 orang seleksinya. Kelas D apa kelas E? Kelas D. Kelas D. Kelas D, kelas bawah Giva. Sampai 4 orang yang diseleksi. Jadi di kelas Giva nggak ada yang mau gitu seleksi di kelas E itu. Dan Giva juga pernah seleksi Platnas. Ya, Seleksi Seleknas Asian Games Seleknas, 2000 Asian Games itu 2018, 2017. Oh ya. 2017. Asian Games-nya 2018. Ya. Nah, Giva pada saat itu kan Giva berarti dari Platda Jabar ya? Ya, Platda Jabar. Ibu Platnas berarti? Ibu di Platnas. Ibu pelatih Platnas. Jadi perasaan Giva gimana? Sebenarnya beban juga sih. Beban. Itu tuh. Jadi kayak pengen ngebuktiin nih ke orang tua kalau saya juga bisa masuk Platnas dengan usaha saya sendiri. Lagi. Terus ketemu Komang lagi di Seleknas itu. Ya, ada Seleknas ya. Nah, ketemu kedua kalinya berarti di Seleknas tuh. Heeh. Poin tuh awal-awal masih rame poin. Terakhiran saya ke gunting atau ke circle gitu. 2 kali ke gunting 2 kali. Wah, di situ langsung balik poin udah jauh. Wah. Tapi kayak Komang nih dia mulai apa ya? Bangun di akhir-akhir kayak di babak-babak 3 ya. Babak-babak Saya 3 sering tuh. lihat kayak gitu dia. Babak Dan stamina masih stabil. Nah, itu yang saya akui dari Komang, salut saya sama Komang. Dulu di PON 2016 saya kalah tuh, power tendangan T-nya Komang dari awal sampai akhir itu tetap stabil. Wah, itu susah sih ngelatih kayak gitu tuh. Bisa stabil dari awal sampai akhir tuh. Dan dia memang punya stamina yang oke ya. Ya. Stamina, power yang bagus. Betul. Tapi itulah namanya proses gitu. Ya. Mungkin pada saat kamu bertemu kan ya kamu masih kecil lah ibaratnya kan, baru muncul dan sekarang pengalaman Giva udah makin banyak ya. Udah sekarang dengar-dengar ini ada panggilan Seleknas ya? Seleknas, insya Allah bulan Desember kemungkinan tuh. Bulan Desember. Oke. Nah, ini yang juara 1 aja apa 1-2? Kalau itu belum tahu. Belum tahu ya. Tapi yang sih. pasti juara 1 panggilan. Ya, sama atlet Platnas. Sama Platnas yang sekarang ya. Sekarang. Tuh. Oke, pokoknya semoga saya doakan Giva nih jadi timnasnya nih. Amin. Ini Mas, satu lagi. Apa? Kemarin tuh kan saya lihat-lihat di YouTube tuh. Hah? Katanya tuh banyak yang bilang poin saya tuh ini nggak jelas poinnya. Terus poin Komang tuh banyak yang nggak masuk. Sebenarnya kalau dari sudut pandang mungkin ya, dari sudut pandang wasit aja bisa ada yang nyatet atau enggak. Betul. Nah, di situ tuh sering saya blok banyak banget blok tendangan yang bikin poin Komang nggak masuk mungkin. Mungkin kata orang itu masuk padahal sebenarnya di blok kan? Iya, Ya. betul. Jadi lebih cepat kaki saya ngeblok daripada tendangannya masuk. Jadi kan poin sah itu poin yang masuk dan Mutlak, tidak terhalang apapun. tidak terhalang Ya. apapun. Jadi banyak di blok, banyak keblok, dan itu sih yang bikin mungkin poin saya lebih unggul kemarin tuh. Dan wasit pun bukan dari Jabar gitu ya. Iya, Ada beberapa wasit juga dari beberapa daerah provinsi. lain. Gitu. Nah, ngomong-ngomong Givan kan lama nih latihan ya. Latihan lama. Oke, anggaplah lupakanlah masalah juara tadi ya. Pokoknya saya udah akui lah memang Giva juaranya ya. Jadi udah jangan dibahas masalah itu, biarlah wasit aja ya. Titik jenuh latihan ini. Titik ada nggak sih Giva ngerasa jenuh nggak? 2000 sebenarnya 2000 antara 2019-an tuh pernah sempat ngomong sama ibu, kan pelatih Platda juga, tapi saya ngomong sebagai atlet ke pelatihnya tuh kayaknya saya mau berhenti aja. Oh, sempat mau berhenti? Iya. Berhenti silat? Berhenti silat. Jadi atlet? Iya, udah. Karena kenapa? Mikir tuh ya, dari kecil saya ikutan orang tua nonton pertandingan silat, dibawa tanding sampai dibawa tanding dalam perut tuh. Terus dari kelas berapa ya dulu tuh, dari kelas 4-5 SD udah ikutan latihan.
sampai sekarang masa mau jadi jadi atlet gitu, capek gitu badan tuh sebenarnya PNS, pegawai negeri silat. Jadi pengen apa ya, pengen udahlah keluar dari jalur atlet. Mungkin karena jenuh selama pandemi itu kan nggak ada pertandingan. Jadi ditambah latihan capek, terus tapi nggak ada pertandingan gitu. Ya udahlah, pengen ngundurin diri nih dari tim Platda tadinya. Oh gitu. Terus sempat curhat sama ibu? Ya, curhat sama orang tua. Akhirnya orang tua ngasih solusi, masukan, dan ngasih motivasi juga sih. Kamu tuh udah jadi kebanggaan buat keluarga. Kamu tuh udah bisa ngebanggain keluarga lah. Sayang kalau kamu berhenti di tengah jalan kayak gini. Ini udah pertengahan jalan nih, hampir PON. Tahun depan PON. Dan kamu berhenti. Kamu kayak gitu tuh bukan sifat satria banget. Kamu nggak punya sifat satria kalau kayak gitu. Beresin apa yang kamu mulai, katanya. Kata ayah saya tuh. Oh, iya juga ya, saya akhirnya mikir lagi gitu tuh. Ya udahlah, ikutan latihan lagi. Walaupun awal-awalnya tuh ada bolong-bolongnya, ya mengobati jenuh itulah. Mungkin atlet-atlet lain juga tahu gimana rasanya jenuh di fase persiapan tuh yang lama, 2-3 tahun tuh pasti ada lah. Pasti lah itu. Jadi ngobatinnya ya kabur-kabur dikit lah. Jadi gitu. cara Gipa ngatasi jenuh itu? Paling nongkrong sama teman-teman. Kabur-kabur dikit lah ya. Kabur-kabur dikit. Gitu Mas. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Gipa ini termasuk nikah muda ya. Nikah muda ya. Dan sekarang alhamdulillah istri lagi mengandung ya. Lagi hamil ya. Mungkin ini termasuk rezeki istri dan rezeki anak juga, medali emas PON dan Seleknas. Ya. Gipa sempat ngerasa ada beban nggak nikah muda, sudah hamil, terus kalau saya kalah ini mau gimana, mau berbuat apa? Dan banyak omongan juga, ngapain sih nikah muda, ada nggak kayak gitu? Sekarang sih mungkin karena banyak yang nikah muda malah ngedukung. Sebenarnya bagus nikah muda sih. Iya juga sih sebenarnya. Jadi kita nggak terlalu jauh sama anak sih. Kan. Ya. Tapi kalau udah mapan yang bagus itu, kan di posisinya sekarang gimana tuh? Kemarin tuh nikah 2019, Giva lagi semester 7 kuliah. Oh, jadi masih sama-sama kuliah? Iya, dia semester 5 istri itu, karena adik tingkat. Kenapa dinikahin tuh karena sebenarnya udah pacaran dari SMP dulu tuh, dari zaman di asrama. Tapi SMA putus dulu, terus kuliah tuh balikan lagi. Pas masuk kuliah tuh balikan lagi. Dan ibu tuh ngeliat mungkin karena sering ikut main sama keluarga, udah dekat lah. Udah dekat lah ya. Kamu daripada pacaran katanya, kata ibu tuh. Ibu juga ikut dosa nih kalau kamu pacaran kayak gini. Aku tahu banget Ibu Ika tuh the best banget lah pokoknya. ibu tuh katanya ikut dosa kalau kamu kayak gini. Nah, jadi udahlah kalau kamu misalnya serius, udah nikah aja. Aduh, Bu, saya Giva tuh langsung kaget di situ tuh. Oh, berarti sarannya oleh dari ibu ya? Dari ibu ya sama ayah. Tuh. Wah. Giva tapi langkah loh, biasanya banyak nikah tuh dari kita yang minta, dari orang tua. Ini benar-benar pure di saran dari orang tua sih. Kalau misalnya ya antara dua, kalau misalnya nggak mau nikahin Intan ya udah putus aja. Wah, saya juga sayang gitu kan. Akhirnya ya udah Bu, akhir bulan itu tuh kan umroh sama sekeluarga tuh. Udah nanti pulang umroh aja, kita sekalian minta di sana, sekalian nanya gitu. Apakah ini yang terbaik gitu atau enggak gitu. Ternyata pas pulang udah makin yakin nih. Ya udahlah, insya Allah. Walaupun penghasilan itu masih cuma dari gaji Platda yang ya secukupnya gaji Platda. Terus walaupun masih ya bisa, untungnya pokoknya masih bisa menafkahi lah ya. Ya untungnya masih bisa gitu. Kuliah juga kan masih harus bayar kuliah tuh. Kuliah untungnya tuh dapat beasiswa. Gimana tuh sebenarnya dari SMP, SMA, kuliah nggak pernah bayar sekalipun. Beasiswa ya. Beasiswa terus. Dari prestasi ya. Dari prestasi silat, alhamdulillah. Jadi ini salah satu sebenarnya nilai plus kita ikut silat ya. Ya, betul. Tapi yang berprestasi, jangan tawuran. Tapi Giva ya, kita tuh ada aja loh rezeki buat istri itu kadang dari mana aja kita nggak tahu nih. Jadi
jangan takut lah kita untuk menikah ya. Iya, betul. Ya sebenarnya, nah PON ini salah satu rezeki Giva sebenarnya, Iya. rezeki istri, Mungkin karena doa istri dan ya, anak. Dan anak ya. Sebenarnya Giva ini bonusnya medali emas sama anak ya. Dapat anak lagi. Wah, luar biasa. sampai beres pertandingan tuh, sampai beres PON, udah beres final, tidur, pas kebangun kan memang biasa sholat tahajud tuh. Kebangun tahajud tuh. Ini benar Giva juara atau enggak? Itu ya? setelah Giva menang. Iya, setelah menang tuh ini benar juara atau enggak nih? Wah, sampai ngelamun sendiri, sampai nangis sendiri. Wah, ternyata bener, lihat-lihat foto itu. Oh, udah bener juara Giva tuh. Wah, alhamdulillah. Benar-benar rezeki banget itu. Pokoknya sukses buat Giva ya. Terima kasih Giva sudah pembicaraan motivasi dan edukasi di sini ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan kita pernah kalah, Betul. jangan pernah Nyerah pokoknya. jangan pernah nyerah ya. Karena kalau kamu nyerah ya nggak akan bisa menang. Yes, betul. Jadi memang kita harus terus berjuang. Memang sampai kata orang tuh idola kita tuh bisa jadi saingan kita Iya, ya. Dan bisa jadi kita rival. kalahkan gitu. Iya, betul. Dan ini nyata loh, nyata. Berapa kali berturut-turut Giva kalah sama Komang Harik dan di PON ini dia bisa membuktikan bahwa dia memang layak ya. Memang layak dan dia bukan menang karena pelatih, karena orang dalam, ya karena prestasi dan usaha beliau. Iya. Dan saya juga menyaksikan latihannya Giva juga ya, sampai prosesnya patah-patah. Ya mungkin semua orang melalui proses seperti itu ya. Cuman saya tahu Giva ini salah satu yang rajin dan memiliki teknik yang lengkap dari pandangan saya pribadi ya. Dengan walaupun dia masih muda nih. Berapa umur sekarang? 23. 23 loh. Dari emas PON 23 dan insya Allah ke Platnas ya semoga bisa bertahan terus. Amin, Ya. amin ya Allah. Amin. Jadi SEA Games, Giva saya tunggu kabarnya. Ya. Siap. Kabar Siap, Seleknas. Udah berhasil Seleknas, jadi Timnas. Saya ajak vlog lagi. Siap. Siap ya? Siap. Atas lo. Oke, terima kasih buat Giva ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan, bye-bye.